Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli dari marketing. Kali ini kita bakal bahas integrasi antara pengguna Fluent Form ya dengan marketing. Jadi bisa nggak sih menyimpan atau simpan data yang dimasukin di form yang buatnya itu dari formnya si Fluent Form nih. Nah, ini lumayan banyak requestnya. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Yang perlu rekan-rekan siapkan, sebetulnya ini bisa menggunakan namanya webhook ya. Webhook itu ada di marketing, tutorialnya marketing. Nah, kita pakai aja webhook yang dari Elementor. Itu webhooknya aturannya sama. Integrasi form marketing ke Elementor. Nah, kita pakai URL yang ini ya. Oke. Pertama kita ke marketing, kita misalnya siapin dulu listnya, tempat menyimpan database kita. Nah, kali ini agak spesial tutorialnya, saya tambahin ke custom field namanya. Kita buat listnya dulu, misalnya contoh Fluent gitu ya. Nama pemilik field diisi. Oke. Nah, ini nanti kalau rekan-rekan mau integrasi dengan WA agar bisa kirim email sekaligus WA, silakan diintegrasikan dengan layanan-layanan yang tersedia integrasinya di sini. Kemudian ini saya bakal ngambil data nama, kemudian email, kemudian nomor handphone, kemudian kita masukin anggap aja jenis kelamin. Nah, kita pertama itu buat yang namanya custom field dulu. Ini contoh ya, kalau misalnya nggak butuh custom field itu nggak apa-apa. Custom field ini apabila ternyata fieldnya tidak ada di defaultnya marketing, karena marketing itu di list itu kan ada defaultnya dan semuanya menggunakan huruf kecil ya. Jadi di sini kita bikin custom field misalnya namanya jenis kelamin. Nah, ketika membuat custom field itu pastikan huruf kecil semua dan jangan ada spasi. Jadi kalau kata-katanya kepanjangan itu rekan-rekan bisa kasih underscore seperti ini. Seperti ini ya, jenis kelamin. Field ordernya nggak apa-apa, diisi 0 aja. Field type-nya bikin aja teks. Required-nya no. Kemudian dia diintegrasikan dengan list yang kita buat tadi. Kita coba Fluent ya. Contoh Fluent. Nah, ini dicentang contoh Fluent, submit. Oke, kemudian kita kembali dulu ke list. Kita cari list contoh Fluent tadi. Gimana nanti kalau misalnya kita ngelihat data, itu kelihatan apa saja yang mau kita tampilin. Itu ada di namanya ketika di edit list, itu ada prioritas visibility. Artinya field apa saja yang mau rekan-rekan tampilkan. Yang kita input itu adalah first name atau nama. Kemudian nomor handphone yang terintegrasi dengan WA itu fieldnya mobile ya, bukan phone. Karena phone ini biasanya digunakan untuk telepon kabel. Sedangkan mobile itu adalah nomor handphone. Kemudian yang pastinya email, ini saya uncentang, yang nggak perlu. Kemudian kita butuh jenis kelamin. Nah, ini custom fieldnya sudah masuk ke sini ya. Jadi udah bisa rekan-rekan setting deh. Kemudian kita submit. Kita cek di list. Cara melihat isi di dalam list adalah klik angkanya. Jadi ini isinya masih 0, jadi klik aja angkanya. Itu sebetulnya link ke halaman untuk melihat isi datanya ya. Oke, itu aja dulu. Harusnya ini masih kosong. Yang jelas field yang visible atau yang kelihatan itu nanti first name, mobile, email, dan jenis kelamin. Karena ini yang udah kita setting di edit list prioritas visibility. Kemudian kita kembali atau menuju ke Fluent Form yang rekan-rekan punya di WordPress-nya rekan-rekan. Kita misalnya ngebuat form baru yang paling simple, kita pilih dulu. Terserah cara ngedesain itu bebas. Kita misalnya mau form basic aja ya. Oke, ini sudah dibuat. Kita butuh nama. Untuk last name-nya kita nggak butuh. Jadi last name-nya kita uncentang saja. Nama, email,
di sini kita mau nambah input field, kemudian di advance ya. Oh bukan, mohon maaf. Itu phone atau mobile field kita masukin di sini. Kemudian ini kita hapus aja, confirm. Hapus, confirm. Silakan didesain senikmatnya. Kemudian satu lagi itu adalah kita bikin drop down ya. Oh udah, ini drop down. Ini kita bikin namanya jenis kelamin. Kemudian option 1 itu adalah pria. Enggak usah, nanti kalau pria wanita ada waria lagi. Laki-laki, kemudian perempuan. So value-nya sama ya. Placeholder pilih gitu ya. Pilih jenis kelamin. Nah, ini kalau pengguna Fluent Form udah tahu lah yang desain ini nggak perlu saya jelaskan karena ini bukan tutorial untuk menggunakan formnya, tapi lebih ke tutorial untuk mengintegrasikannya. Nah, ini data formnya kita udah buat, kemudian kita save dulu, kita saving form. Kemudian kita langsung ke menu setting and integration. Setting and integration ini kita ke menu yang namanya webhook. Nah, di sini kita add new. Add new, misalnya ini adalah marketing integration atau marketing aja deh. Kemudian di sini ada request URL, kita masukin URL yang dari ini. Sama webhooknya dengan Elementor Pro. Nah, jadi https api.marketing.co.id/hook-elementor/list-id. List-id ini hapus. List ID ini hapus dan kita ganti dengan list ID yang list yang mau dikoneksikan ya. Sebetulnya ini listnya 31202. Cuman biar lebih detail, cara mengambil list ID itu ada di sini. Sini ya, 31202. Kita copy. Ini adalah list ID-nya. Artinya semua data form ini diintegrasikan ke list ID tersebut. Request methodnya itu kita pilih post. Kemudian request formatnya itu form. Headernya nggak perlu, jadi bikin no header aja. Kemudian request body. Nah, request body ini di sini kita men-setting field dari si form dikonekkan ke kemana nih di marketing. Oke, kita pilih yang namanya selected field. Nah, field name yang pertama dalam marketing untuk first name itu seperti ini. First name huruf kecil semua dengan underscore. Selected value-nya kita bikin kita koneksikan dengan name. Kemudian kita tambah untuk yang data kedua adalah email. Email itu huruf kecil semua ya, itu harus dipastikan. Kemudian kita ambil email, kita tambah lagi. Nah, untuk field di marketing nomor handphone itu adalah mobile, huruf kecil semua. Kemudian kita di sini pilih tadi kita namanya adalah phone or mobile di fieldnya ya, labelnya. Kemudian kita tambah lagi. Tadi kita punya custom field namanya jenis kelamin. Nah, kita sesuaikan nih. Ini bukan jenis ya, jenis kelamin. Saya pastiin dulu jenis kelamin. Udah betul ya, jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, ini dari form itu inputnya yang jenis kelamin, yang ini ya. Nah, jadi ini adalah field formatnya marketing. Itu rekan-rekan bisa dicek di list ya. Di list itu dia ke bagian edit. Bagian edit saya tunjukin. Nah, ini field-fieldnya ya. Field default itu first name, last name. Nanti semua spasi diubah jadi underscore dan juga hurufnya huruf kecil semuanya. Itu defaultnya. Oke.
Kemudian jenis kelamin, sudah jenis kelamin. Yang kita lakukan selanjutnya adalah create webhook feed. Dan integrasinya sudah selesai. Nah, kita back. Ini integrasinya udah selesai ya. Jadi form ini akan terkoneksi dengan list yang ini. Kita preview di desain dan langsung kita tes isi data. Oke, nama Fadli, email fadli@marketing.co.id, kemudian nomor handphone 081175333168, kemudian jenis kelamin saya pilih laki-laki. Oke, kemudian kita submit. Formnya submit, udah di preview, sudah tes terkirim, dan kita cek di marketing apakah datanya masuk. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, ini dia tadi isinya masih 0 sebelum kita input data. Kemudian kita refresh. Kita cek dan pastikan apakah datanya masuk, yang pertama. Yang kedua, apakah datanya sesuai dengan yang kita inputkan di form. Nah, itu dia untuk memastikan apakah integrasi ini berhasil atau tidak. Nah, oke, di sini sudah kelihatan ya. First name yang masuk Fadli sesuai dengan yang saya isikan, mobilenya sesuai dengan yang saya isikan, email sesuai dengan yang saya isikan, jenis kelamin sesuai dengan yang saya isikan. Dan juga saya kasih satu tambahan tips buat rekan-rekan yang menggunakan namanya, terutama rekan-rekan yang di Malaysia. Jadi marketing ada member dari Malaysia yang menggunakan misalnya Fluent Form, dan nomor handphonenya itu terkoneksi nih dengan misalkan di sender ataupun sender layanan WA, sedangkan default marketing itu country numbernya defaultnya Indonesia ya. Jadi buat rekan-rekan Malaysia saya sarankan menggunakan Fluent Form. Kenapa? Settingan phone atau mobilenya ini kita bisa bikin validate phone number, yes. Kemudian enable auto country select, yes. Kemudian default country-nya itu dibikin misalnya Malaysia, seperti itu ya, atau Indonesia kalau yang Indo. Nah, ini saya contohkan pentingnya untuk rekan-rekan di Malaysia lah ya. Malaysia yang jadi member dari marketing juga. Kemudian kita save form. Yang penting tadi udah terintegrasi. Kemudian di sini kita refresh lagi formnya. Kita testing. Nama itu adalah Fadli 2. Email kita bikin admin@marketing.co.id. Nah, di sini fontnya ini bisa diganti. Harusnya defaultnya itu Malaysia, tadi belum kesimpan ya. Nah, biar afdol kita refresh lagi. Oh, ternyata memang ini ya. Kita coba ini deh. Settingan Malaysia, Malay, MA. Nih, Malaysia. Ini Fadli 2. Emailnya biar nggak double ya. Karena kalau double itu datanya nggak kesimpan. Sebelumnya Malaysia itu formatnya plus 60. Jadi kalau misalnya rekan-rekan isinya itu 08 bla 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 bla, harusnya ini kan kalau defaultnya Indonesia 0 itu akan berubah menjadi plus 62. Sedangkan kalau Malaysia harusnya berubah jadi plus 60. Ataupun tanpa 0, jadi nanti bakal ini ya. Kemudian ini laki-laki. Kita submit form. deh. 68. Kenapa tidak valid katanya ya? Karena ada spasi mungkin. Oke. Ini ya. Submit. Plus 60. Kosong, saya lupa lagi. Defaultnya Malaysia. Kita coba defaultnya Indonesia aja deh. Jadi rekan-rekan nanti masukinnya ini ya, sesuai dengan nomor negara masing-masing karena ada validate-nya. Misalnya saya bikin ini 081175333168. Oke, submit. Ini Fadli 2 ya. Kita bakal ngecek
di data itu jadinya seperti apa. Di data Fadli 1 tadi dengan menggunakan nomor mobile dengan format biasa, sedangkan ini kita pakai validate dan juga ada default country-nya. Nah, ketika sudah ada default country ataupun country-nya dipilih yang ada logo negaranya itu, dia akan otomatis berubah. Walaupun saya isi 081175333168, di data di sini dia akan berubah menjadi +62, sehingga kalaupun rekan yang Malaysia nanti masukin nomor handphone karena udah milih country-nya itu adalah Malaysia, dia bakal otomatis berubah jadi +60. Nah, 60 berapa nomor-nomor di Malaysia seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini aja sebetulnya integrasinya. Sebetulnya setelah disediakan webhook itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai form. Nah, tapi saya sudah kasih tutorial ini agar rekan-rekan yang menggunakan Fluent Form itu bisa jadi lebih lancar dalam hal collect data, email-emailan, bahkan bisa dengan WhatsApp. Jadi walaupun rekan-rekan Malaysia nanti menggunakan layanan WhatsApp di Indonesia, yang defaultnya itu adalah +62 itu bisa. Karena apa? Database-nya bakal jadi otomatis gitu. Karena Fluent Form ini sangat membantu dan juga harga Fluent Form Pro itu cukup worth it ya. Cukup worth it. Jadi termasuk saya rekomendasiin semenjak saya ngecoba itu. Semenjak saya ngecoba ini Fluent Form dibandingkan dengan Elementor Pro, ternyata lebih nyaman walaupun lebih banyak settingannya, tapi desain dan ininya dan integrasinya itu sebetulnya jauh lebih gampang dan lebih fleksibel. Nah, demikian tutorial integrasi marketing ke Fluent Form ke Marketing. Saya Fadli Zalikram dari Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.